Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin ngomentari permainannya Dido sama Erik dan juga mungkin uh, beberapa ini ya poin mengenai permainanku sama Lydia. Jadi di video ini aku ingin bahas mengenai formasi dan rotasi. Kalau aku lihat sih dari Dito sama Erik itu formasinya kadang masih miss atau keliru, terus rotasinya juga banyak yang kehilangan satu momen sedikit, nggak sampai 1 detik, tapi kayak telat maju atau telat jaga di depan kayak gitu. Lalu mengenai backhand forehand tuh mengenai ini ya, kalau kita itu dikasih ke daerah backhand, kita itu ngambilnya pakai backhand grip atau pakai forehand aja. Jadi dipaksain pakai forehand walaupun di tempatnya backhand kayak aku barusan ini ya. Jadi itu sebenarnya kan di daerah backhandku ya bolanya, tapi aku maksa untuk ngambil pakai forehand. Soalnya dulu coachku bilang lebih baik pakai forehand. Ya ada benernya juga, soalnya kalau pakai forehand tuh kita pandangannya selalu ke depan. Tapi kalau pakai backhand kita itu pandangannya kan ke shuttlecock. Jadi shuttlecocknya kalau udah ke daerah backhand pasti pandangan kita itu lihat ke depan itu jadi cuman separuh gitu. Tapi kalau kita ngambilnya pakai forehand itu masih bisa lihat ke depan. Ya masuk akal sih alasannya kenapa kok kita harus ngambil pakai forehand. Dan juga karena forehand itu lebih natural ya, atau lebih ya mungkin lebih banyak terbiasa kita pakai forehand, jadinya kita ngambilnya sama coachku dulu aku disuruh ngambil pakai forehand. Cuman akhir-akhir ini ya kalau aku keseringan ngambil pakai cara kayak gitu, habis pulang badminton terus pinggangnya sakit, jadi aku mau nggak mau harus belajar pakai backhand. Walaupun mungkin pukulan pakai backhand lebih terbatas ya, paling cuman bisa backhand lob atau backhand smash atau backhand drop. Mungkin kalau backhand drop silang ya masih bisa sih, cuman nggak sekeras kayak backhand smash itu kan, nggak sekeras kalau kita pakai forehand. Mungkin ada hal-hal yang kayak gitu yang perlu kita perhatikan. Oke, langsung aja kita amati permainannya kita semua. Jadi kita berempat. Di sini aku kan mix double ya, jadi nemenin Lydia. Dan Lydia biasanya kalau cewek biasanya kan di depan, tapi ini kita mau kerjasama aja. Jadi nggak selalu harus ceweknya di depan. Kalau ceweknya skillnya lumayan bagus, boleh ngambil di belakang, boleh jaga belakang. Malah aku sebenarnya lebih senang jaga di depan sih. Tapi ada beberapa momen yang aku perlu mundur ya, aku akan mundur. Kalau aku yang biasanya digendong ya biasanya aku nggak mundur gitu. Oke, jadi di video kali ini aku nggak mau banyak cerita, tapi cuma uh, ngamati permainan kita dan komentari sedikit-sedikit. Oke, di sini walaupun bolanya di lob sama Lydia, aku tetap jaga di tengah, tapi nggak tengah-tengah banget, tapi di daerahnya kanan, cuma agak ke tengah. Nah, kebetulan kan smashnya Dito itu ke tengah juga, jadi aku cepet untuk bisa mengembalikan bola. Tapi seandainya Dito itu nyemesnya ke pojokan atau di kolomnya double kiri kanan, mungkin bakal lebih sulit sih aku mengembalikan. Nah kayak gini kapan kita mundur ya, kalau bisa ngambil langsung mundur aja. Dan kalau kita itu udah yakin bisa ngambil dan bisa menyulitkan lawan ya, itu kalau udah yakin pasti kita ambil. Tapi harus cepat, kalau nggak cepat nanti
partner kita itu bingung. Ya aku senang sih partneran sama Lydia, soalnya dia itu juga tahu kapan bola yang aku harus ngambil, kapan yang dia juga ambil gitu. Dan menurutku partner yang sulit itu kalau partner kita itu sering ngambil bola, atau dikit-dikit dia itu yang ngambil, kayak dikuasai single player biasanya. Yang biasa single terus main sama double jadi partner kita, itu lebih sulit buat kita. Karena mereka cenderung untuk ngambilin semua. Nah kayak di sini kalau direbut ya sama Erik itu kan kalau di depan tuh sering apa ya namanya, nyerobot ya, sering nyerobot. Kadang ya bagus sih serobot-serobotannya itu, cuman partnernya itu harus ini sih, lebih aware kalau oh partnerku ini kayak Erik ini sering nyerobot, jadi aku harus lebih siap lagi kalau misalkan ada bola yang misalkan kita itu habis smash lurus, lalu kan biasanya maju ya, kalau smashnya itu keras banget itu biasanya kita maju habis smash, tapi ternyata sama teman kita di depan tuh udah diserobot gitu. Jadi kita kan uh, ngisi ruang kosong yang di sebelah satunya itu agak susah gitu, soalnya udah kadung mau maju tapi harus bergerak ke kanan. Nah itu tapi ya harus dilakukan, dan harus cepat sih. Nah itu yang mungkin tadi miss dari Dito ya. Ketika bolanya Dito diserobot oleh Erik, Dito harusnya langsung cepat ngisi ruang yang kosong. Soalnya kalau ada ruang kosong gitu, yang lebih gampang ngelihat ruang kosong di daerah kita itu adalah lawan kita. Lawan kita kan pandangannya lebih luas, jadi mereka udah tahu. Oh ini bolanya nyerobot, jadi sebelah sana itu pasti kosong. Itu pasti udah tahu dan kelihatan banget gitu kalau kosong. Makanya kita harus cepat-cepat isi ruangnya. Kelihatan terbuka lebar, jadi harus cepat-cepat diisi. Ya yang isi siapa ya, yang tadi mau maju gak jadi itu, yang diserobot harus lari ngisi ke ruang yang kosong. Ya memang itu resikonya kalau diserobot, makanya pemain depan yang suka nyerobot dia harus nurunin bola. Kalau cuma nyerobot ngeblok aja, nanti sama lawannya disemes atau ditaruh di ruang yang kosong jauh dari posisimu. Dan barusan ini kan juga ada bola datang, terus Lydia mau ambil tapi lopot. Nah itu bikin timing kita itu apa ya, miss gitu. Kita sebenarnya bisa, meskipun nggak, kalau aku ya tadi meskipun nggak diambil sama Lydia, aku masih bisa kan, karena udah kira-kira kan. Dan tambah belakang lajunya bola tambah pelan, jadi kita lebih gampang untuk ngambilnya gitu. Cuman karena aku pikir oh udah diambil sama Lydia, jadi aku fokus ke posisi berikutnya. Aku pikir udah dikembalikan, ya udah siap ke posisi berikutnya. Ternyata kok luput, jadi reaksiku jadi telat. Ya tapi ini one in a million time ya, jadi nggak selalu seperti itu kan. Ini cuman kebetulan miss, jadinya aku juga luput. Dan kayaknya lawan itu ini sih skornya baru dapat 1 ya. Jadi seneng banget itu Dito sama Erik. Dan karena aku dan Lydia udah unggul banyak, jadinya mainnya itu no pressure. Tapi nanti kalau skornya udah tipis jaraknya, itu mainnya lebih banyak ini pressure, apalagi yang tadinya unggul banyak terus uh, disusul dan kalah, itu tambah jadi pressure. Tapi tetap harus lebih tenang. Ini sama Erik kan diserobot, tapi nyerobotnya out, karena ya sulit memang untuk bisa ya tajam ke bawah kalau di posisi seperti itu.
Ya dari tadi sebenarnya bagiannya Lydia itu udah bagus, tapi sekarang mungkin panik ya jadinya eh, kena frame. Nah ini mungkin ide yang bagus sih dari Tito untuk nurunin bola, tapi kalau posisinya udah telat kayak gitu sulit untuk bisa tipis apalagi melewati net. Nah ini harusnya Lydia yang ambil soalnya aku habis smash kan masih cari posisi siap ya. Ya kecuali kalau aku atlet. Kalau atlet kan udah terlatih habis smash pasti masih bisa untuk posisi dadaan kayak gitu. Cuman kalau nggak atlet jadi harus lebih banyak kerjasama. Kalau kita lihat main mix double ya itu biasanya yang cowok kan lebih aktif ya sama yang cewek biasanya lebih pasif. Tapi kalau kita mainnya bukan sesama atlet ya harusnya lebih banyak kerjasama walaupun mungkin nggak kerjasamanya itu bukan 50-50 tapi lebih ke 70-30. Kalau ceweknya lebih jago ya mungkin 60-40 ya. Kalaupun atlet juga mereka yang cewek sama cowok juga nggak 50-50, pasti lebih banyak versinya yang cowok yang banyak ngambil bola. Tapi jangan salah ya, bukan karena hal itu terus di underrated. Cuman kalau yang cewek itu dilatihnya untuk nyerobot-nyerobot bola di depan. Nah, kalau lawannya pinter, dia bisa melewati ceweknya. Jadi yang cowok pantang-panting. Nah ini mungkin kalau kita tahu bola kita itu nanggung ya, udah langsung siap-siap aja defense. Defense yang baik itu kakinya dibuka juga kepala raketnya ngadep ke bawah. Walaupun dikasih ke daerah forehand kita ngambilnya pakai backhand grip. Cuman backhand grip itu punggungnya raket yang warnanya gelap itu tetap ngadep ke depannya. Kalau Erik aku amati dia pakai grip backhand tapi waktu di daerahnya untuk defense dia itu ngebalik tangannya jadi telapak tangannya yang diputar terus ngadep ke depan. Jadi tetap dia itu maksa kayak pakai tapping net kill ya, tapi dibuat defense sama dia. Nah kapan hari main sama bocil-bocil dia diincer disemesi kiri kanan bingung dia. Kalau kita posisinya tetap pakai backhand terus itu mau disemesin kiri kanan di sekitar badan tuh masih bisa ngambil gitu. Tapi kalau kita posisinya harus muter tangan dulu, nah itu bingung dia muternya gimana. Tapi kalau cuma didorong gitu aja lebih cepat, tak perlu muter. Dia tadi udah bagus sih backhandnya, mungkin lebih ragu-ragu sekarang. Ya nggak apa-apa kita kadang ya nggak bisa ini ya, nggak bisa prediksi. Lihat kalau mau aku lap tapi kok lawan ngenteni nungguin gitu, jadi kita langsung berubah pikiran dan akhirnya terus lanjut. Banyak seringkali atlet juga ngelakuin kayak gitu, jadi mau nyemes atau mau apa terus dirubah. Kalau dari keempat orang ini yang paling tenang menurutku itu Dito, tapi kelewat tenang sih. Soalnya kalau ada bola-bola yang dadaan tuh dia kadang nggak ngejar gitu. Tapi untuk kalau diserang itu dia lebih tenang, jadi nggak panik terus bisa ngarahin bola lebih bagus arahnya dan ngeblok-ngebloknya juga bagus.
dimana kalau ada ini bola tangguh biasanya kan orang itu eh, lawan tuh pasti nyemes kita ya, tapi kalau Dito itu masih punya apa ya, kayak hambatan jadi di ini apa, ditahan keinginannya untuk melakukan lawan setapak. Ya memang agak susah sih untuk itu ya, untuk melakukan hal itu, dan Dito bisa. Kayaknya dari lawan tuh strateginya ngincer ke backhandnya Lydia. Nah kayak gini harusnya itu aku yang ambil, dan Lydia lebih fokus jaga di depan sih, lebih concern. Kalau enggak nanti digituin sama lawan. Nah ini yang seperti aku bilang tadi ya, kalau kamu mau ngambil ya ambil aja cepet. Siapa yang lebih cepet dia yang ambil. Nanti yang partnernya itu pasti kan udah tahu gitu. Walaupun partnernya juga mau ngambil, tapi kalau kamu DCI atau buruan ngambil lebih cepet, itu pasti partnernya udah kayak oh lega, oh udah jadi ambil, jadi aku tak jaga di posisi lainnya gitu. Tapi kalau sama-sama ragu-ragu nanti ini ya, tambah gak ada yang ngambil gitu kalau sama-sama ragu-ragu. Terus ini mungkin yang bisa jadi pedoman, kalau temennya habis mukul keras atau mukul agak jauh gitu, itu pasti dia itu kesulitan ambil bola berikutnya. Jadi kalau yang diam, yang dari tadi diam, itu sebenarnya nggak boleh diam banget ya, tetap harus gerak gitu. Kalau kita amati atlet itu, walaupun dia nggak dapat bola, tapi tetap gerak. Jadi, supaya kalau posisi yang kayak gitu itu dia bisa ngambil dengan baik atau lebih cepat larinya. Dibandingin kalau yang nggak dapat giliran tuh nggak fokus untuk arah badannya, itu nggak ngikuti bola, cuman kok posisinya kaku ada depan, terus cuma noleh lihati bola di pingpong ting dung ding, terus tahu tiba-tiba disemes ke depannya dia atau di drop set ke depannya dia, mati, dia nggak mau ambil, nggak bisa ambil karena kakinya terlalu santai atau kaku, udah kebiasaan lihat doang, terus dikasih kayak bola dadaan gitu dia kaget, terus nggak bisa ambil. Untung sama-sama mundur jadi nggak ada yang ngambil dan ternyata bolanya out. Tadi Lydia waktu ngambil yang di belakang mundur-mundur terus kan maksa untuk ngelop ya. Sebenarnya nggak maksa, cuman posisinya agak awkward atau telat, jadinya mukulnya jadi kurang keras. Dan itu kalau kurang keras langsung buruan maju aja, siap-siap posisi defense. Tapi jangan lupa kalau kita lihat dulu lawannya juga ya. Kadang-kadang lawan tuh ada yang seneng nyemes ya, kita lebih enak sih. Jadi langsung siap-siap posisi defense. Tapi kalau lawannya kayak Dito gitu, jarang nyemes, cuma ngasih bola-bola kayak blok-blok gitu, atau banyak kasih kayak tipu-tipu kayak Yuta Watanabe, itu kita harus lebih waspada gitu. Jangan-jangan nanti nggak jadi disemes, terus harus siap-siap untuk jaga atau maju ke depan kalau di net. Nah seperti yang ini ya, aku ngelopnya memang kurang tinggi, terus jadi gak punya kesempatan untuk maju atau terlambat. Jadi kita juga harus lihat lawannya, tinggi posturnya lawan tuh harus kita lihat juga, seberapa tinggi kita harus ngasih ke lawan gitu. Kalau nanggung sama Dito kan kalau kata temen Dito itu kayak tiang gitu, jadi kalau kita kurang tinggi kena tiang, terus baliknya itu kayak ya kalau tiang kan nggak mantul gitu, jadi langsung ngedrop aja kayak tengah. Enak kalau orang tinggi itu enaknya gitu, jadi dikasih bola tanggung yang lop-lop tanggung itu
mereka bisa mainin bola lebih gampang. Out kayaknya. Terus telat maju. Nah kayak gitu sebenarnya tugasnya Lydia yang ngambil, soalnya Lydia harus bisa baca lawan juga. Posisinya lawan nih kayaknya mau ke dropshot nih, nanti ditaruh di depannya aku, terus aku nanti gak usah ngambil, jadi dia harus bantuin. Ya kayak barusan ini kan dia yang ngambil, itu lebih bagus. Kadang-kadang kita memang perlu invade atau melanggar batasan dari tengah dan ngambil daerahnya teman kita, tapi kita habis ngambil terus harus balik ke posisi kita lagi, gak boleh tuker. Habis ngambil terus mundur atau pindah ke lapangan sebelahnya, jadi itu tambah banyak bolongnya. Nanti partner kita yang berada di tempat yang seharusnya itu, terus kamu kan serobot terus mundur, jadi partnernya harus rajin untuk pindah ke tempat berikutnya. Ya kalau rajin, kalau kaget lo kok mundur, terus dikasih sama lawan di tempat yang kosong, mati. Hanya protes duluan, lo kok tempatku ini aja di tempat itu, malah protes kayak gitu duluan, pasti mati. Jadi harus kerjasamanya harus kuat. Terus juga kalau kita ngelihat lawan tuh sering ngasih kayak gitu ya, oh mau cemes gak jadi, sering-sering ngasih drop shot, itu lawannya maksudnya untuk counter strategi yang seperti itu dari lawan, kita itu harusnya main cepat gitu. Jadi kalau ada kesempatan, jadi ini kayak Dito kan mainnya kayak gitu ya, jadi kalau ada bola tanggung atau bola di atas itu dia itu jarang ngemes, ngasih ke bola-bola drop shot atau bola-bola net gitu, dimana kita memang sering kecolongan. Nah kita itu harusnya jadi kayak partnernya Dito, jadi kayak Erik, jaganya di depan. Kalau Erik kadang-kadang malah posisinya defense, malah dia jaga di depan, soalnya dia fokusnya itu untuk serobot-serobot bola di depan gitu. Nah kalau sistemnya kayak gitu, nanti orang atau lawan yang modelannya kayak Dito gitu pasti kalah, soalnya mereka itu nggak bisa diajak main cepat. Kalau main cepat ya otomatis kita harus kerjasama, jadi double. Kalau nyerang itu misalkan pistol yang kuno ya, kita tembak dor terus dikokang lagi dor gitu, itu kan one on one gitu, 1-1 terus mukul satu. Tapi kalau dua-dua fokus untuk nyerang lawan, jadi kayak pistol otomatis dor, jadi kita serang, terus yang satunya juga serobot, jadi harus tetap lebih rajin. Kalau bisa jemput bola juga, jadi ngambilnya itu enggak di samping kita tapi agak ke depan. Kalau bisa ya kita ambil atau lari untuk serobot ke depan, nanti bolanya lebih cepat jatuhnya ke lawan, itu lebih enak. Dan aku yakin pasti bisa cepat menangnya. Kalau kalian amati ya, ketika kita ngasih drop shot atau ngasih net gitu, itu kan ada kayak teknik tertentu yang bikin kita bisa maju ke posisi berikutnya gitu. Kadang kalau nyemes juga ini sih, kadang-kadang posisinya habis nyemes itu awkward atau oleng, nanti nggak bisa lari ke tempat berikutnya. Kalau kalian amati drop shotnya Dito itu kan tipis sama jaraknya, jadi kayak drop shotnya orang single, tapi dia tekniknya pukulannya udah bagus. Jadi kayak ini kayak Grego itu kan drop shotnya itu bagus banget, dia pakai kayak polesnya itu bagus banget dipukul. Cuman sayangnya di Dito posisi kakinya itu habis mukul terus statis atau diam, jadi kalau sama lawannya itu udah ditungguin, oh ini mau ngasih drop shot itu tipis banget udah. Jadi lawannya kalau siap, oh dikasih drop shot langsung maju cepet, kalau bisa lompat langsung net kill, mati udah.
Apalagi ini ya yang posisinya kayak mau ngedrop shot itu nggak cepet tapi cuman ditungguin bolanya, kalau udah timingnya datang, bolanya datang terus terus gitu. Nah, itu tekniknya bagus juga sih. Tapi kalau kalian musuhnya orang yang lebih pengalaman, yang lebih bagus mainnya, itu pasti udah ditungguin kayak gitu. Dan teknik yang lebih bagus lagi sebenarnya bisa tipis dan cepat. Kemarin aku ditunjukin oleh coachku ya, dia bisa ngasih bola drop shot cepat dan nggak out atau terarah gitu. Caranya di slice, tapi slice-nya juga timingnya harus pas ya. Kalau nggak pas nanti pasti kena frame atau malah nanggung gitu. Jadi untuk orang-orang yang udah terlatih aja tekniknya gitu. Tapi bisa bagus ya, apapun itu kalau kita itu ngelatih sering dilatih, nanti lama-lama bisa tipis, bisa bagus juga. Yang kita incer sebenarnya kan kalau drop shot itu, apalagi main double gini ya, itu drop shotnya tipis, halus, nggak ketara, dan bisa cepat jatuhnya ke daerah atau cepat nyentuh lantainya lapangannya lawan. Itu yang kita cari sebenarnya. Apapun sih, nggak cuma drop shot, kalau smash juga atau ngedrive itu kalau bisa juga tipis di net biar bolanya itu cepat jatuh. Kalau bolanya tipis-tipis di net itu kan lawan jadi pontang-pantingnya lebih cepat. Oke guys, gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.